Perkenalkan, nama saya Maulida Fitria dengan NIM 18622-545, dosen pengampu Dr. Andes Rizawati MSI. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan macam-macam teori belajar dan pembelajar. Di sini terdapat pembahasan. Yang pertama ada pengertian teori belajar, yang kedua ada macam-macam teori dan pembelajarannya, yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan teori belajar. Baiklah, di sini ada pengertian teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seseorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman teori belajar tersebut akan membantu guru-guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, pemahaman guru dalam mengintegrasikan proses pembelajaran dengan lebih baik sehingga siswa dapat belajar dengan lebih optimal. Di sini ada pengertian teori belajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Wheeler mengatakan bahwa teori adalah suatu prinsip atau rangkaian prinsip yang menerangkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Dan yang kedua ada menurut Klinger dalam Sugiono dan Haryanto. Teori merupakan sebuah konsep atau definisi menggambarkan sekaligus menjelaskan sesuatu dari sudut pandang tertentu terhadap sebuah fenomena secara sistematis dengan cara menghubungkan berbagai variabel ada di dalamnya. Berbeda dengan pendapat tersebut, Sugiono dan Haryanto sendiri menjelaskan bahwa teori merupakan sebuah penjelasan tentang hubungan antara dua atau lebih konsep dalam bentuk hukum-hukum, gagasan, prinsip-prinsip, atau tentang teknik-teknik tertentu. Di sini ada macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang keempat ada teori konstruktivistik. Baiklah, di sini ada teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai proses terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Oke, baik. Yang ketiga ada teori humanistik. Dalam teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi, merupakan karakteristik yang sangat kuat nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Dalam teori belajar humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Yang keempat ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini bersifat membangun
Dalam konteks filsafat pendidikan, dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran intelektual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Setelah masuk pada kekurangan dan kelebihan macam-macam teori belajar. Baiklah, pertama ada kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. Di sini saya menyebutkan hanya 2 kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan yang pertama, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat tergantung pada guru. Kelebihannya, yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Dan yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Selanjutnya ada kekurangan kelebihan teori humanistik. Kekurangannya yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya itu murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Dan kelebihannya itu, dengan teori humanistik ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan dan mengambil hak-hak orang. Selanjutnya, yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan teori konstruktivistik. Baiklah, kekurangannya yang pertama, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, ada tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Dan kelebihannya, dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasan-gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Dan kelebihan yang kedua, ada pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya yang mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.